tempat ini aku terjatuh. Aku terluka dan tak sadarkan diri. Tapi saat tim SAR melakukan pencarian ke tempat ini, tidak ditemukan jasad kamu, Di. Aku didekap olehnya, Ron. Didekap oleh siapa? Oleh perempuan itu, Gas. Ucap arwah Adi sembari meneteskan air mata. Apakah sekarang dia sudah melepasmu, Di? Kuharap sudah, Ron. Agar kalian juga bisa menjumpai jasadku di alam manusia. Jika benar-benar aku sudah tiada. Baiklah, Di. Aku dan Bagas akan segera temukan jasadmu. Meskipun sisa tulang belulang, aku ingin kamu tenang di alam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Bisikan Arwah di Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bisikan Arwah di Gunung Slamet. Malam ini, aku seorang diri di rumah yang begitu sepi. Tak ada orang tua di sampingku, sebab kedua orang tuaku telah lama meninggal dunia. Aku hanya tinggal berdua dengan adik perempuanku yang masih belia. Menjadi anak laki-laki pertama tanpa adanya kehadiran orang tua adalah hal yang begitu berat. Namun begitulah realita hidup. Kita tidak bisa memilih takdir hidup kita akan seperti apa. Kita hanya diperintahkan untuk terus menjalaninya dengan perasaan ikhlas. Namaku Bagas. Saat ini usiaku sudah menginjak 25 tahun. Usia yang cukup dewasa. Aku bekerja serabutan tak menentu tanpa adanya pekerjaan tetap. Usiaku yang sudah melebihi angka 20 tahun menyulitkanku mendapatkan pekerjaan yang aku dambakan. Terlebih lagi aku hanya lulusan sekolah menengah pertama. Namun setidaknya aku masih sanggup untuk bekerja keras. Sehingga aku dan adikku tidak kelaparan dan tidak tinggal di jalanan. Harapan besarku yaitu adikku bisa bersekolah setinggi mungkin, agar nasibnya jauh lebih baik daripada nasibku. Saat aku mulai memejamkan mataku, tiba-tiba saja salah seorang sahabatku yang bernama Adi singgah di mimpiku. Adi merupakan teman masa kecilku yang sudah lama meninggal. Meninggalnya pun begitu misterius. Ia hilang di Gunung Slamet dan sampai detik ini jasadnya tak kunjung ditemukan. Sehingga kedua orang tuanya pun memilih untuk mengikhlaskan kepergiannya meskipun begitu berat. Dia datang dengan wajah kusamnya. Pakaiannya masih sama persis seperti pakaian yang ia kenakan saat mendaki, lengkap dengan sepatu gunung yang dipakainya. Ia mendatangiku sembari menangis dan merintih kesakitan. Bukan hanya itu, ia pun meminta tolong kepadaku, padahal jika dihitung kalender Adi sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Bagas, tolong aku. Selamatkan aku, ucap arwah Adi. Loh, Di, kamu kok di sini? Bukannya kamu sudah lama meninggal? Aku belum mati, Gas. Tolong aku. Aku kedinginan. Aku sendirian. Sekelilingku benar-benar gelap, ucap arwah Adi. Aku ndak mau, Di. Kamu pergi saja. Apa kamu tidak ingin bertemu dengan bapak dan ibumu? Mereka ada di sini. Tidak mungkin. Mereka sudah lama meninggal. Mereka ada di belakangku, Gas. Mereka meminta kamu untuk datang, ucap arwah Adi. Aku benar-benar terdiam dan membisu saat mendengarkan ucapan arwah Adi yang mengatakan bahwa bapak dan ibuku sedang bersamanya saat ini. Perasaanku begitu kacau. Apa benar apa yang dikatakan Adi? Tapi rasanya tidak mungkin. Bagas, ayo datang. Aku pun terbangun setelahnya. Teriakan itu benar-benar berada tepat di telingaku. Suaranya begitu keras dan menggema. Aku terbangun sembari mengatakan,
Tidak. Jeritanku pun membangunkan adik bungsuku, Rani. Rani pun bergegas untuk pergi ke kamarku guna mengecek apakah aku baik-baik saja atau tidak. Sebab teriakanku begitu keras. Saat dia sampai di kamarku, dia pun kaget saat melihat keringat mengucur deras di pelipis wajahku. Mataku benar-benar memerah dan nafasku pun tidak beraturan. Mas, kenapa? Ada yang ganggu mas? Enggak deh, mas hanya mimpi buruk. Mimpi apa mas? Mas Adi datang ke mimpi mas. Dia juga bilang bapak ibu sedang bersamanya di sana. Di sana di mana mas? Di tempat di mana mas Adi hilang dan dinyatakan tewas deh. Di Gunung Selamat. Setelahnya Rani pun terdiam tanpa berucap satu kata pun. Begitupun denganku. Akhirnya Rani pun memilih untuk meninggalkanku di kamar seorang diri. Setelah mimpi malam itu, keseharianku menjadi tidak baik-baik saja. Aku kerap kali mendapatkan bisikan dari arwah Adi untuk datang kepadanya. Ia selalu berdalih bahwa bapak dan ibuku pun ada di sana. Sehingga ia terus-menerus menyuruhku untuk datang. Entah apa yang terjadi pada Adi hingga di akhir hayatnya pun arwahnya tidak merasa tenang di alam sana. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Aku harus mencari tahunya agar tidak terus-menerus dihantui oleh arwah Adi. Aku pun kemudian memutuskan untuk datang ke rumah kedua orang tua Adi untuk mencari tahu semuanya. Barangkali mereka memiliki informasi penting yang bisa membantuku dalam proses penyelidikan ini. Sepulangnya dari bekerja, aku pun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan aku pergi ke rumah Adi yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumahku. Aku ingin menemui kedua orang tuanya untuk mencari tahu kronologis kejadiannya. Terlebih lagi saat dulu Adi melakukan pendakian, aku tidak turut serta bersamanya. Sehingga aku tidak tahu pasti kejadian yang menimpa Adi. Sesampainya di rumah Adi, aku langsung disambut baik oleh bapak dan ibunya. Mereka pun hanya tinggal berdua, sebab mereka hanya memiliki satu orang anak, yaitu Adi. Namun sayangnya harapan mereka satu-satunya pun telah sirna. Bagas, ayo masuk. Sudah lama sekali kamu tidak main ke rumah ibu. Iya bu, maaf kalau Bagas jarang ke sini. Karena Bagas juga harus bekerja untuk menghidupi adik Bagas. Ibu turut prihatin atas meninggalnya bapak dan ibu kamu ya Gas. Semoga mereka tenang di sana. Terima kasih bu. Ngomong-ngomong, ada apa ya Gas? Sepertinya ada sesuatu yang penting, ucap ibunya Adi. Aku pun kemudian mulai menceritakan tentang mimpi burukku kemarin malam dan kejadian-kejadian lain yang saling berkaitan. Ibu, jadi kemarin malam aku mimpi bertemu Adi. Dia merintih kesakitan dan dia merasa kesepian, Bu. Dia meminta Bagas untuk datang. Bagas kesini mau tanya memangnya kronologis kejadian meninggalnya Adi bagaimana ya, Bu? Sebab Adi seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada Bagas. Ibu juga kurang begitu tahu, Gas. Jika kamu ingin tahu lebih mendalam tentang kejadian yang menimpa Adi, datang saja ke salah seorang teman Adi yang turut serta dalam pendakian tersebut. Namanya Roni. Nanti ibu berikan kontaknya Roni, supaya kamu bisa mencari tahu dengan jelas. Siapa tahu Adi di alam sana sedang meminta pertolongan melalui perantara kamu, ucap ibu Adi. Dalam posisi tersebut, ayah Adi sama sekali tidak menimbrung pembicaraan antara aku dan ibunya Adi. Ia lebih banyak diam dan bengong. Sepertinya sampai detik ini ia pun masih merasa trauma dengan kejadian yang menimpa anak sematawayangnya tersebut. Setelah mendapatkan kontak dari orang yang kucari, kemudian aku pun langsung pergi untuk membuat janji dengannya dan akan segera menemuinya. Jika memang pada akhirnya aku harus pergi ke Puncak Selamat, aku pun dengan senang hati akan menyanggupinya. Hal ini aku jadikan sebagai bentuk kepedulianku terhadap Adi agar ia pun bisa tenang. Sesampainya di rumah Roni, aku pun bergegas untuk menemuinya guna melakukan penyelidikan terkait kematian Adi yang terbilang tidak wajar. Sebab sebelum melakukan pendakian kondisi Adi sangatlah baik, namun mengapa kejadian tersebut bisa menimpa Adi? Perlu adanya penuntasan persoalan yang menimpa arwah Adi di Gunung Selamat. Semoga perlahan-lahan persoalan yang dialami Adi lekas tuntas. Meskipun aku dan Roni tidak saling mengenal, namun dia menyambutku dengan sangat baik.
Selisih usia antara aku dengan Roni tidak begitu jauh sehingga kami bisa berbincang dengan santai. Siapa ya? Aku Bagas, temannya almarhum Adi. Walah, ada apa ya Mas? Saya boleh tanya-tanya perihal kematian Adi ndak ke Mas Roni? Tentu boleh, mari masuk dulu, ucap Roni. Roni pun kemudian mengajakku untuk masuk ke rumahnya agar obrolan antara aku dan Roni bisa lebih nyaman. Kalau boleh tahu, apa alasan Mas Bagas ini ingin tahu tentang kematian Adi? Jadi begini Mas, beberapa hari lalu aku mimpi arwah Adi datang ke mimpiku. Dia terus-menerus mengajakku untuk pergi ke Gunung Slamet. Dia bilang dia butuh aku. Selain itu dia bilang kalau di sana ada bapak dan ibuku. Kalau boleh aku sarankan, kamu jangan ikuti kata-kata yang ada di mimpimu tersebut Mas. Itu pasti jin. Tapi saat mendengar kalau di sana ada bapak dan ibuku, hatiku seakan-akan tergerak Mas. Kamu harus bisa menjaga diri kamu. Tapi kalau boleh tahu kenapa Adi meninggal saat pendakian? Tiba-tiba saja Roni terdiam saat mendengar pertanyaanku. Dia pun kemudian mengeluarkan kalimat yang begitu menyimpang dari pertanyaanku. Kamu harus melihatnya secara langsung, agar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini terlepas dari mimpi kamu itu ya. Maksud Mas Roni? Aku akan ajak kamu ke Slamet dan aku akan tunjukkan semua detail kejadian kamu. Kapan kita bisa ke sana? Lusa bagaimana? Boleh, aku bisa. Kalau begitu, lusa nanti aku tunggu kamu di rumah ya. Kita akan naik ke Slamet di pagi hari. Semoga tidak akan ada kendala nantinya. Siap Mas. Setelahnya aku pun kemudian pamit untuk kembali ke rumah. Terlebih lagi lusa nanti aku harus naik ke Slamet bareng Roni. Aku juga harus pamit dulu ke adikku, semoga dia gak merasa keberatan agar aku bisa naik ke Slamet. Berawal dari mimpi yang nampak begitu nyata membuat aku memutuskan untuk datang ke tempat di mana Adi menghilang dan dinyatakan meninggal. Adi selalu memintaku untuk datang, bahkan dia berkata bapak dan ibuku ada di sana. Rasanya tidak mungkin sebab bapak dan ibuku meninggal karena sakit keras. Namun segala ketidakmungkinan bisa saja berubah menjadi mungkin. Mungkin dengan cara ini juga apa yang ingin Adi sampaikan bisa ia ucapkan kepadaku, dan dia bisa tenang di surga sana. Meskipun aku tidak memiliki pengalaman mendalam tentang pendakian, namun aku juga yakin aku bisa melakukan pendakian ke Slamet nanti. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Aku pun bergegas untuk pergi ke rumah Roni. Saat itu hari menunjukkan pukul 8 pagi. Aku harus bergegas untuk sampai di sana setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Akhirnya aku pun sampai di rumah Roni. Tidak lama kemudian Roni pun akhirnya keluar dari rumahnya dan menemuiku. Dia sudah mengenakan perlengkapan pendakian dan membawa carrier berisi logistik dan perlengkapan lainnya. Dia benar-benar pendaki ulung. Terlihat dari apa yang dikenakannya dan apa yang dia bawa. Sudah siap Gas? Sudah Mas. Karena usiaku jauh lebih muda dari Roni dan kami sudah mengobrol panjang, Roni pun kini memanggilku dengan nama supaya lebih santai. Namun untuk menghormatinya aku tetap memanggilnya dengan sebutan Mas, sebab dia lebih tua dariku. Kita pun kemudian berjalan menuju jalan raya untuk mencari bus arah Purbalingga. Perjalanan dari kota kami menuju Purbalingga memakan waktu sekitar 3 jam. Kami memilih melakukan pendakian Gunung Slamet via Bambangan, jalur pendakian utama yang berada di Dukuh Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami pun mendapatkan bus yang mengarah ke Purbalingga. Di sini keanehan pun muncul. Aku melihat penumpang di bus tersebut terlihat seperti mayat hidup. Entah itu nyata atau hanya buat hayalanku semata. Aku melihat wajah pucat pasi dari semua penumpang. Bahkan mereka sama sekali tidak berucap ataupun tersenyum sekalipun. Mas, kamu ngerasain keanehan dari bis ini ndak? Memangnya kenapa? Semua penumpang di bus ini berwajah pucat. Bahkan mereka tak berkata ataupun berbisik sekalipun. Aku tidak melihatnya. Mereka nampak segar kok. Tubuhku merinding seketika.
Aku melihat semua penumpang berwajah pucat, namun Roni melihat hal sebaliknya. Jika memang ini hanyalah buah imajinasiku saja, maka tidak mungkin ini semua terlihat nyata. Apa ada sesuatu yang membersamaiku? Setelah mendengar ucapan Roni bahwa dia tidak melihat apa yang aku lihat, aku pun hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Sepanjang jalan aku hanya bisa merenung tanpa kata. Aku benar-benar seperti terbius di dalam ruangan imajinasiku sendiri. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami pun sampai di Purbalingga. Aku dan Roni pun kemudian memilih menggunakan ojek untuk menuju posko pendakian selamat via Bambangan. Kami pun tiba tepat pukul 12 siang. Roni pun mengajakku untuk makan siang terlebih dahulu sebelum pendakian. Karena hari yang kami pilih bukanlah hari libur, jadi jalur pendakian selamat tidak begitu ramai. Tentu hal ini akan memberikan dampak positif maupun negatif bagi pendakian kami. Namun aku terus berusaha untuk berpikir positif. Setelah makan siang dan meminum sedikit kopi hitam, Roni pun kemudian mengajakku untuk mendaftarkan diri ke base camp supaya data diri kami tercatat secara resmi di jalur pendakian Bambangan ini. Aku sudah daftarkan kamu, jadi kita berdua sudah aman. Kami pun sudah selesai mendaftarkan diri ke pos pendaftaran. Setelahnya kami pun bergegas untuk melakukan pendakian. Perasaanku benar-benar campur aduk. Aku masih sedikit tidak percaya bahwa aku akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Saat aku bersama Roni akan memulai melakukan pendakian, tiba-tiba saja aku melihat segerombolan orang yang berwajah mirip dengan orang-orang yang kulihat di dalam bus. Wajah pucat mereka masih melekat dengan erat. Aku benar-benar kebingungan. Apakah ini hanyalah halusinasiku semata, atau ini benar-benar nyata? Pikirku sebelum melangkah melewati gerbang pendakian awal di pos Bambangan. Segerombolan orang tersebut kemudian berjalan dengan begitu cepat melewatiku dengan Roni. Mereka tidak berucap apapun. Mas Roni, yakin tak kalau pendakian kita ini akan baik-baik saja? Memangnya kenapa? Sejak awal aku merasa ada yang aneh, Mas. Mungkin itu hanya pikiran buruk kamu saja. Dalam melakukan pendakian kita harus berpikir tenang. Sebab segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja berubah menjadi mungkin. Begitupun sebaliknya. Dari base camp Bambangan, aku dan Roni perjalanan melewati pondok pemuda atau gapura pendakian Bambangan. Sepanjang jalan yang kami lewati benar-benar asri, terhampar kebun dan sawah milik warga. Pemandangan ini benar-benar meneduhkan. Sementara jalan masih landai. Saat kami melakukan perjalanan, Roni pun mulai membuka obrolan tentang kisah perjalanan dia bersama sahabatku Adi. Jadi begini, Gas. 5 tahun lalu aku bersama dengan Adi dan 2 teman lainnya melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Gunung yang saat ini kita pijak. Saat itu tepat malam Jumat Kliwon. Sebetulnya tidak baik jika melakukan pendakian di hari tersebut. Akan tetapi saat itu Adi benar-benar sangat ingin melakukan pendakian. Saat kalian melakukan pendakian dari mulai base camp dan pos pertama, apa sudah mulai ada kejanggalan? Tidak ada. Tidak ada kejanggalan sama sekali. Sebab pos 1 sampai pos 3 terbilang pos-pos yang masih aman. Namun berbeda cerita dengan pos keempat, pos Samarantu. Memang ada apa dengan pos itu? Akan kuceritakan saat kita sampai di sana, ucap Roni. Aku masih belum mengerti alasan Adi tewas sehingga mayatnya tidak ditemukan sampai detik ini. Cuma aku tidak berani untuk bertanya kepada Roni secara mendetail sebelum dia menceritakan kronologis ceritanya secara gamblang. Perjalananku bersama Roni menuju pos pertama tidak terkendala hal-hal yang berarti. Saat itu kami sampai di pos 1 sekitar jam 2 siang. Perlahan-lahan rasa overthinkingku mulai berkurang dan kini mulai muncul rasa nyaman dalam pendakian ini. Meskipun pendakian ini bisa dibilang pendakian pertamaku, namun aku tidak begitu kaget dengan cuaca di jalur pendakian. Sebab sebelum mendaki aku lebih dulu mencari tahu segala hal tentang Gunung Slamet. Saat sampai di pos pertama, kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu untuk sekedar menghilangkan lapar dan dahaga yang mulai menyerang kami berdua. Gimana? Kamu masih kuat? Tentunya, Mas. Saat aku dan Roni masih istirahat, tiba-tiba saja
aku seperti mendengar suara seorang perempuan memanggil namaku dengan panggilan yang begitu lirih. Bagas, ucap suara tersebut. Suara tersebut sangat mirip dengan suara ibu. Sontak aku pun langsung mencari sumber suara tersebut. Aku berjalan beberapa langkah ke depan, melihat kanan maupun ke kiri, dengan tujuan menemukan ibu. Namun ternyata hasilnya nihil. Roni yang melihat gelagat anehku pun menghampiriku. kenapa Gas? Kok kamu nampak kebingungan? Tadi aku seperti mendengar suara ibu memanggil namaku, Mas. Tidak mungkin lah, Gas. Bukannya ibu kamu sudah lama meninggal? Betul, Mas. Tapi siapa tahu ucapan Adi di dalam mimpiku itu benar, Mas. Ibu dan bapak aku benar-benar di sini, meskipun hanya bayangannya saja. Lalu kamu percaya dengan mimpi anehmu itu? Ingin rasanya aku tidak percaya, Mas. Tapi panggilan ibu tadi membuatku mulai percaya dengan ucapan arwah Adi. Jangan bodoh, Gas. Kamu harus bisa berpikir realistis. Kamu ingat tujuan kamu ke sini untuk mencari semua kebenaran dari bisikan arwah Adi yang terus mengganggumu. Jadi kedepannya semisal kamu dengar suara-suara yang membuat kamu tidak fokus, kamu harus bisa berpikir ke tujuan awal kita datang ke Gunung Selamat ini. Sepanjang jalan menuju pos kedua, aku pun merasa merinding. Aku seperti merasakan ada banyak orang di sekeliling kanan dan kiriku yang sedang menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Namun aku mencoba untuk tetap tenang. Anehnya Roni seperti tidak merasakan hal-hal aneh yang aku alami. Ada apa denganku? Kenapa hal-hal aneh terus menghantuiku? Tanyaku dalam hati. Temui aku, Gas. Ucap suara arwah Adi yang tiba-tiba berbisik di telingaku dengan bisikan begitu lirih. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Gas? Tadi aku dengar bisikan dari arwah Adi, Mas. Ucapku dengan nada lemas. Banyakin istighfarnya, Gas. Iya, Mas. Aku terus berdoa sepanjang jalan. Tujuanku datang ke sini yaitu mencari kebenaran, agar arwah Adi bisa tenang di alam sana dan tidak terus-menerus mengganggu tidur malamku. Apalagi membayang-bayangi dengan mengatakan bahwa ayah dan ibuku berada di gunung yang sama dengannya. Aku terus berdoa tanpa henti. Hingga akhirnya aku pun sampai di pos kedua. Di sini aku memutuskan untuk beristirahat kembali. Bukan hanya fisikku saja yang lelah, melainkan psikisku. Sedikit merasakan lelah yang tidak tertahankan. Di sepanjang jalan menuju pos kedua, banyak gangguan-gangguan yang terus datang. Dari mulai bisikan arwah Adi, tatapan banyak makhluk di samping kanan kiriku di sepanjang jalan, dan banyak gangguan-gangguan lainnya. Benar-benar perjalanan yang melelahkan. Kalau kamu capek, istirahat. Jangan dipaksakan. Apa kita mau turun saja? Tidak, Mas. Aku belum mengetahui semua tentang kebenarannya. Jadi, aku tidak sepatutnya turun sekarang. Kita akan berhenti di pos keempat. Apa di sana tempat kejadian di mana Adi menghilang dan dinyatakan meninggal, Mas? Benar. Tapi kejadian itu terjadi saat perjalanan pulang, bukan saat pendakian ke puncak. Ucap Roni. Seketika saja aku terdiam setelah mendengar ucapan Mas Roni. Dia benar-benar menyadarkanku untuk tidak takut dengan makhluk gaib. Sebab derajat kita yang jauh tinggi dibandingkan mereka. Meskipun belum lama aku mengenal Mas Roni, namun dia terus-menerus memberikan pengalaman baik untukku. Sembari istirahat, aku pun kemudian menanyakan banyak hal tentang persahabatan antara Adi dengan Mas Roni. Aku melihat raut penyesalan yang begitu jelas dari wajah Roni. Dia seakan-akan menyimpan rahasia besar yang tidak mungkin dengan mudah bisa ia ceritakan kepadaku. Namun aku harap rahasia tersebut tidak ada kaitannya dengan kematian Adi. Aku percaya Adi sudah melakukan yang terbaik, ucapku. Mas Roni pun hanya mengangguk setelah mendengar ucapanku. Terlihat bahwa dia benar-benar kalut dalam kejadian yang menimpa Adi. Namun ia benar-benar berusaha untuk terlihat kuat dan baik-baik saja. Aku dan Mas Roni pun bergegas untuk menuju pos keempat. Saat itu hari sudah mulai sore, bahkan langit pun mulai menurunkan layungnya. Sebentar lagi kita sampai di pos keempat. Nanti kita camp di sana. Oke, Mas, aku manut. Bagiku pendakian ini benar-benar melelahkan, sebab aku belum pernah melakukan pendakian.
Saat sudah sampai di pos 4, aku dan Mas Roni kemudian mencari tempat yang cukup landai untuk bisa kami tempati. Setelah lama mencari, akhirnya kami pun dapat. Kami kemudian bergegas untuk membuat tenda sebelum hari benar-benar gelap. Setelah membuat tenda, aku dan Mas Roni pun kemudian beristirahat dan minum serta makan makanan yang kami bawa. Kami benar-benar melepas lapar dan dahaga. Setelah kami beristirahat cukup lama, makan dan minum di dalam tenda, Mas Roni pun mulai membuka obrolan secara gamblang tentang kasus kematian Adi. Bukan bercerita dengan untaian kata-kata, melainkan Mas Roni menggunakan kekuatannya untuk membuka mata batinku, agar aku dapat melihat detail kejadian secara mandiri. Aku pun terheran-heran mengapa harus mata batin. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mas Roni. Memangnya Mas bisa melakukan itu? Banyak hal yang belum sempat aku beritahukan kepadamu. Sebetulnya aku memiliki kelebihan dapat melihat makhluk lain. Dan berkaitan dengan mimpi kamu itu, aku sedikit tahu alasan di belakangnya. Jadi secara tidak langsung saat aku mengalami kejanggalan-kejanggalan selama pendakian ini, Mas tahu semuanya. Tentu saja. Hanya saja aku tidak ingin kamu menjadi takut saat mendaki sekarang, ucap Roni. Aku benar-benar kaget setelahnya. Ternyata bukan hanya aku seorang yang merasa janggal selama pendakian ini. Janggal akan makhluk-makhluk lain yang terus membersamai perjalanan kami berdua. Sebagai langkah awal untuk memberitahukanku detail kejadian melalui mata batin, Mas Roni mendekat ke arahku dan mulai meletakkan tangannya tepat di depan mataku. Setelah aku mampu melihat dengan jelas kejadian Adi yang sudah berlalu hampir 5 tahun. Di sana aku melihat wajah semangat dari Adi yang terus-menerus menjaga teman-temannya agar terus terjaga. Di sana aku melihat Adi terperosok ke dalam sebuah jurang hingga terjatuh cukup dalam. Dia terbentur banyak bebatuan dan beberapa ranting pohon. Di sana dia merintih kesakitan, namun di sana aku belum melihat alasan utama mengapa dia sampai terjatuh ke dalam jurang tersebut. Adi di sana terus-menerus meminta tolong, namun seluruh teman-temannya tak mendengarnya, sebab kejadian itu terjadi saat malam hari, di mana saat itu dia sedang buang air kecil sendirian. Setelahnya aku pun tersadar. Tanpa aku sadari, air mata menetes dari kelopak mataku. Terlebih lagi saat melihat Adi merintih kesakitan sembari meminta pertolongan teman-temannya. Namun tak ada satupun orang yang mendekat ke arahnya. Adi benar-benar jatuh ke dalam jurang, Mas. Benar. Mengapa dia bisa sampai terjatuh ke sana? Mas Roni pun hanya diam setelah mendengar pertanyaanku. Di sini emosiku benar-benar naik turun. Aku tidak bisa membayangkan jika berada di posisi sahabatku Adi. Setelah terdiam cukup lama, Mas Roni pun kemudian membuka semuanya. Sebenarnya setelah ditelisik lebih jauh, alasan Adi bisa sampai terjatuh ke dalam jurang saat buang air kecil bukanlah sekedar karena terpleset semata, melainkan Adi telah berbuat hal yang tidak semestinya saat melakukan pendakian. Terutama saat Adi bersama teman-teman yang lainnya ngecamp sebelum sampai di puncak selamat, Adi melakukan kesalahan fatal. Dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya untuk melakukan seks saat semuanya tertidur. Dia malah asik dengan hayalan perut-perutnya sendiri. Dia bermain dengan kemaluannya padahal saat itu hari benar-benar gelap. Dan mungkin saja ada makhluk lain yang melihat kejadian itu. Setelah selesai dengan hawa nafsunya tersebut, dia kemudian pergi untuk buang air kecil. Di sanalah dia seakan-akan didorong oleh sosok perempuan cantik penghuni Gunung Selamat. Roni dan teman-teman yang lain tidak sadar kalau Adi saat itu menghilang. Roni dan teman-temannya yang lain baru sadar jika Adi menghilang setelah fajar datang. Saat itu Roni dan teman-teman tidak mendapati Adi ada di dalam tenda. Mereka pun kemudian mencari Adi ke seluruh titik yang ada di jalur pendakian selamat. Dan hasilnya nihil. Aku mendapat bisikan saat sedang berusaha mencari keberadaan Adi. Namun aku tidak berani menceritakan detailnya kepada yang lain. Aku hanya tidak ingin rasa trauma membayangi teman-teman yang lain. Terlebih lagi saat melakukan pendakian, ada 2 anggota perempuan yang ikut mendaki bersama. Lalu selama 5 tahun ke belakang ini, kamu menyimpannya seorang diri, Mas. Benar. Dan sebetulnya bukan hanya kamu saja yang kerap kali mendapatkan mimpi buruk, melainkan hal tersebut sudah kualami 1 tahun ke belakang ini.
mengapa saat dia terjatuh tak ada satupun orang yang berhasil menemukan jasadnya dan mengevakuasinya? Karena saat dilakukan pencarian, jasad Adi menghilang. Mas tidak bisa menerawang keberadaannya. Sudah aku coba, tapi tak kunjung berhasil. Mungkin hal ini adalah peran makhluk lain. Saya tidak nyangka kalau kejadian Adi benar-benar tragis. Tapi semua itu terjadi karena ulahnya sendiri. Maka dari itu, saat kita berada di tempat yang tidak biasa kita pijaki, kita harus selalu berhati-hati dan harus selalu menjaga sikap dan jaga ucapan, agar makhluk lain tidak marah akan kehadiran kita. Kini aku benar-benar paham. Ternyata bukan aku saja yang dihantui oleh arwah Adi, melainkan Mas Roni pun demikian, bahkan ia jauh lebih lama, yaitu 1 tahun terakhir. Mungkin karena Mas Roni ikut serta dalam pendakian naas tersebut dan dia memiliki indera keenam, sehingga arwah Adi terus-menerus menghantuinya. Meski demikian, Mas Roni tidak gegabah dengan mengambil langkah untuk datang seorang diri ke Gunung Slamet, meskipun dia memiliki kelebihan. Sepertinya dia memiliki feeling bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang datang kepadanya dengan tujuan yang sama, yaitu mencari tahu arti di balik bisikan arwah Adi yang terus-menerus datang menghantui. Karena terlalu fokus dengan kematian Adi, aku sampai tidak teringat bahwa saat ini aku sedang berada di Samarantu, pos keempat. Sependek yang ku ketahui bahwa pos Samarantu adalah pos yang paling menyeramkan. Namun anehnya mengapa Mas Roni malah mengajak aku untuk ngecamp di sini? Bukannya menurut penuturan banyak orang, Samarantu itu artinya samar-samar melihat hantu. Maka tidak menutup kemungkinan bisa saja aku bertemu hantu di pos ini, sedangkan aku tidak cukup berani jika melihat hantu secara langsung. Saat aku tersadar, aku pun kemudian langsung menanyakannya kepada Mas Roni. Mas, kita kan di Samarantu. Memangnya aman, Mas? Memang kenapa, Gas? Tapi menurut penuturan banyak orang, Samarantu itu gerbangnya alam gaib, Mas. Samarantu juga diartikan samar-samar melihat hantu. Memangnya aman jika kita ngecamp di sini? Mengapa kita harus di sini? Karena kita harus bertemu dengan Adi. Gimana caranya, Mas? Bukannya kalau orang sudah meninggal, arwahnya akan pergi ke alam barzah, Mas. Dan tentunya jika kita berhasil bertemu dia di sini, dia bukanlah Adi, melainkan jin korin yang menyerupai Adi. Tidak apa-apa. Siapa tahu dia bisa memberitahukan kepada kita alasan Adi masih terus menghantui kita. Siapa tahu dia ingin dikuburkan dengan layak dan mungkin masih ada sisa tubuhnya yang bisa kita bawa untuk dikuburkan dengan layak, Gas. Aku tidak tahu menau tentang persoalan yang sekompleks ini, maka dari itu aku hanya bisa mengikuti arahan dari Mas Roni yang lebih tahu. Aku hanya tidak menyangka jika semuanya akan berbuntut panjang. Aku khawatir ada makhluk lain yang tidak terima dengan apa yang aku dan Mas Roni lakukan di sini. Terlebih lagi ini Samarantu. Namun aku hanya bisa berserah diri. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong Tuhan lindungi adikku di rumah, ucapku dalam hati. Aku benar-benar khawatir sebab aku tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada hal buruk yang menimpa kami berdua. Kami berdua pun terjaga sepanjang malam untuk mencegah kantuk. Aku berinisiatif untuk membuat kopi hitam untuk kami minum dan memasak beberapa ubi yang aku bawa sebelumnya. Begadang memang memerlukan amunisi yang tidak sedikit, maka dari itu perut yang keroncongan harus tetap diisi, meskipun di tengah-tengah situasi yang menegangkan. Untung saja Mas Roni adalah orang yang baik. Dia mau membantuku untuk memasak ubi sementara aku menghidangkan kopi hitam untuk kami minum. Setelah ubi dan kopi hitam selesai kami hidangkan, kami pun bergegas untuk menyantapnya. Di tengah-tengah kami menikmati santapan yang ada, tiba-tiba saja kami mendengar suara tangisan perempuan. Mas, dengar ndak suara itu? Suara perempuan nangis. Iya, Mas. Kayaknya suaranya ndak jauh dari sini. Siapa tahu ada pendaki perempuan yang mengalami kesulitan. Jangan. Kalau kamu samperin sekarang, takutnya kamu akan disesatkan, Gas. Loh, kok gitu, Mas? Selamat kerap kali menyesatkan banyak pendaki karena beberapa sebab. Salah satunya karena makhluk gaib. Sudah, anggap saja kamu tidak mendengar apapun.
Aku pun kemudian melanjutkan makan, namun pikiranku tetap tak karuan. Aku memikirkan suara tangisan tersebut. Namun jika dipikir menggunakan logika rasanya sulit dipercaya. Ada tangisan sekencang itu di jalur pendakian, terlebih lagi suara itu suara perempuan. Dan tidak ada suara lainnya. Mungkin memang benar penuturan Mas Roni jika suara tersebut berasal dari suara makhluk gaib. Aku mencoba untuk mengikuti semua ucapan Mas Roni yang jauh lebih paham dibandingkan denganku. Setelah menghabiskan kopi dan ubi yang sebelumnya sudah kuhidangkan, kini waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Itu artinya 1 jam lagi Mas Roni akan memulai amalan-amalan yang dimaksudnya untuk bisa bertemu dengan arwah Adi. Bagaimanapun rupa ataupun bentuknya, aku benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roni. Aku pun mencoba untuk bertanya kepadanya. Mas, bentar lagi jam 12 malam. Iya, Gas. Sebentar lagi kita akan melakukannya. Memangnya apa yang akan kita lakukan, Mas? Kita akan berusaha untuk masuk ke dimensi mereka, Gas. Karena waktu saat itu hampir menunjukkan pukul 12 malam, aku pun kemudian bergegas untuk membongkar tenda dan membereskan semua barang-barang yang kami punya. Mas Roni pun membantu proses pembongkaran tenda ini. Kini waktu pun menunjukkan pukul 12 malam. Setelah tenda dan perlengkapan lainnya selesai dirapikan dan dimasukkan kembali ke dalam carrier, Mas Roni pun kemudian mengajakku menuju ke suatu tempat. Kami berjalan mengitari pos Samarantu, hingga Mas Roni menemukan di mana titik yang menyerupai gerbang ke alam lain. Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara membedakannya. Aku hanya turut serta bersama dia. Setelahnya Mas Roni pun bergegas untuk membuka mata batinku. Tak lama kemudian hal-hal mengerikan pun benar-benar terlihat di kelopak mataku. Banyak sekali penampakan makhluk gaib yang saya lihat di Gunung Selamat. Bahkan saat ini mereka seolah-olah berdiri menyambut kedatangan kita berdua. Jujur ini adalah kali pertama aku melihat penampakan makhluk gaib tak kasat mata di depanku sendiri. Mereka benar-benar menyeramkan. Jika mata batinku terus dibuka, maka aktivitas keseharianku pasti akan sangat-sangat terganggu. Untung saja setelah semuanya usai, Mas Roni mau menutup semuanya. Tiba-tiba saja Mas Roni terdiam sembari mengucapkan beberapa kalimat namun tak bersuara. Hal tersebut terlihat dari gerak-gerik bibirnya. Dia kemudian memintaku untuk memegang pundaknya. Aku pun bergegas untuk melakukannya. Tiba-tiba saja tak lama setelah Mas Roni terdiam dan aku memegang pundaknya, pandanganku mendadak kabur, mulai menghitam dan benar-benar hitam pekat. Layaknya orang yang mau jatuh pingsan, kepalaku pun benar-benar pusing tak karuan. Rasanya ingin bertanya kepada Mas Roni, namun mulutku benar-benar tak dapat kugerakkan, sehingga akhirnya aku pun seperti terjatuh dari ketinggian. Setelahnya aku pun berada di tempat yang benar-benar asing. Aku mencoba membuka mataku perlahan demi perlahan, dan di sana aku melihat Mas Roni yang berada tepat di sampingku. Ia masih tak sadarkan diri. Aku pun mencoba untuk membangunkannya. Tak lama setelahnya Mas Roni pun bangun dan kemudian menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Akhirnya kita sampai, Gas. Sampai di mana, Mas? Di tempat Adi yang kumaksud, ucap Mas Roni. Aku pun hanya bisa diam setengah tak percaya. Bagaimana bisa kita yang tadinya ada di Samarantu tiba-tiba berada di dimensi lain? Tempat di mana arwah Adi singgah. Aku seperti mimpi. Ini nampak benar-benar tak nyata. Meskipun banyak pertanyaan yang muncul di benakku, namun aku berusaha untuk menepisnya. Aku juga hanya bisa ikut kemana Mas Roni pergi. Saat ini Mas Roni mulai mencari-cari seseorang yang sedari awal dicarinya di tempat yang aku sendiri pun tidak tahu. Menurut penuturannya, ini adalah dimensi makhluk gaib. Belum cukup lama kami berjalan, aku sudah mendengar suara yang terdengar tak asing bagiku. Bagas, akhirnya kamu datang, ucap sumber suara itu. Suara itu benar-benar terdengar lirih, namun suara itu sangat mirip dengan suara Adi. Aku pun menuturkannya kepada Mas Roni. Mas, tadi aku dengar Adi bicara padaku, namun aku tak melihat sosoknya sama sekali. Kita harus ikuti sumber suara itu, ucap Mas Roni. Suara itu pun terus-menerus memanggil namaku. Aku bersama Mas Roni pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Kami berjalan cukup jauh di tengah kegelapan yang tak kunjung usai. Aku pun khawatir jika aku bersama Mas Roni terlalu lama di sini, bisa jadi hal buruk bisa datang menghampiri kami.
atau bahkan kami sama sekali tidak bisa keluar dari dimensi gaib ini. Aku takut kekhawatiranku bisa terjadi. Setelahnya, aku melihat seorang laki-laki dari kejauhan. Dia berpenampilan seperti seorang pendaki, namun dengan pakaian yang sudah terlihat lusuh. Dari postur tubuhnya aku seperti mengenal sosok itu. Sosok itu sangat mirip dengan Adi, sahabatku. Adi? Aku masih tidak percaya dengan kejadian yang ada di depan mataku. Aku mencoba untuk menepuk-nepuk pipi kanan dan kiriku, namun terasa sakit. Itu tandanya kejadian ini benar-benar nyata, meskipun sangat sulit diterima oleh akal manusia. Arwah Adi pun kemudian berbalik menghadap kami berdua. Aku melihat wajah pucatnya yang dipenuhi dengan luka. Ia benar-benar terlihat begitu tersiksa, entah kejadian buruk apa yang sudah dilewatinya. Mengapa kamu terus-menerus meminta kami untuk datang? Sebab aku tidak ingin sendirian. Tapi dunia kita sudah berbeda. Tapi aku belum mati. Mengapa kamu berpikiran kalau kamu belum meninggal, Di? Apa penyebabnya? Tanyaku. Setelah aku mengutarakan pertanyaan itu, Adi terlihat murung. Terlihat raut wajah sedih yang ditunjukkan oleh arwah Adi. Sepertinya sampai detik ini ia belum juga sadar jika ia sudah meninggal dalam waktu yang cukup lama. Aku seketika saja merasa sedih karena sampai detik ini dia belum sadar jika ia sudah lama meninggal. Mungkin dia berpikir bahwa ia hanya terluka, bukan sampai menghembuskan nyawa. Situasi ini benar-benar sulit. Di satu sisi aku tidak tega melihat Adi yang belum menyadari bahwa dia sudah meninggal. Namun di sisi lain Adi harus tahu bahwa dirinya sudah meninggal, agar dia bisa tenang di alam sana, dan aku harus menyadarkannya. Adi, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu sudah berbeda dunia dengan kami. Kamu sudah lama meninggal, Di. Ucapku sembari meneteskan air mata. Tidak mungkin, Gas. Aku belum meninggal. Aku hanya bisa terdiam setelah mendengar harapan yang terus dilontarkan oleh Adi. Harapan tentang dirinya yang masih hidup. Namun nyatanya dia sudah sangat lama meninggal dunia, meskipun jasadnya sampai detik ini belum ditemukan. Roni pun mencoba mendekati Adi baik-baik. Ia sendiri tidak begitu tahu pasti kejadian kematian Adi yang sesungguhnya. Sebab saat itu Adi pergi seorang diri dan terperosok ke dalam jurang. Ron, aku salah, ucap Adi sembari menangis. Sepertinya ia mulai menyadari dan mengingat kembali kejadian malam itu. Nampak raut penyesalan tersirat di wajah lusuh Adi. Kenapa, Di? Aku sudah melakukan hal yang tidak senonoh saat kita melakukan pendakian kala itu. Kamu pasti tahu apa yang aku perbuat, Ron. Tapi sungguh, aku benar-benar menyesal, Ron. Karena aku tidak mampu menahan hawa nafsuku. Kejadian di malam itu bagaimana, Di? Sebab tak ada satupun dari kita yang tahu jika kamu pergi. Di malam itu, setelah selesai mengikuti hawa nafsu, aku ingin buang air kecil. Dan saat aku sampai di sebuah pohon besar, di sana aku melihat wanita yang benar-benar cantik parasnya, Ron. Aku pun mengikutinya. Dan ternyata aku masuk ke dimensi yang aku sendiri pun tidak tahu, Ron. Perempuan itu terus menggodaku. Meskipun aku sadar akan adanya kejanggalan, namun aku tetap mengikutinya tanpa henti. Lagi-lagi aku hanya mampu mengikuti hawa nafsuku semata. Aku pun kemudian tersesat di sana sampai bayangan perempuan itu benar-benar hilang. Aku mencoba keluar dari dimensi itu namun sangat sulit. Hingga aku pun terperosok ke dalam jurang, Ron. Aku masih hidup. Aku hanya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Aku dan Roni hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Adi. Aku benar-benar tidak habis pikir dengannya. Hanya karena mengikuti hawa nafsu ia sampai lupa diri. Waktu kamu dinyatakan hilang, kami semua sudah mencarimu, tapi sama sekali tidak ketemu, Di. Bahkan kita sudah mencari di setiap sudut selamat ini. Ayo ikut denganku. Arwah Adi pun kemudian membawa kami berdua ke suatu tempat yang begitu jauh. Tanpa mengatakan apapun,
Ia terus berjalan tanpa henti sementara aku dan Mas Roni hanya mampu mengikuti jejak langkah tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari terus mengikuti Adi dari arah belakang, begitupun dengan Mas Roni. Setelah kami lelah berjalan, akhirnya kami pun sampai di sebuah tempat yang berbatasan langsung dengan jurang. Aku pun mulai berpikir bahwa tempat yang ditunjukkan oleh arwah Adi adalah tempat di mana dia terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Arwah Adi pun mulai membuka cerita persis di tempat yang ia tunjukkan kepada kami berdua. Di tempat ini aku terjatuh. Aku terluka dan tak sadarkan diri. Tapi saat tim SAR melakukan pencarian ke tempat ini, tidak ditemukan jasad kamu, Di. Aku didekap olehnya, Ron. Didekap oleh siapa? Oleh perempuan itu, Gas. Ucap arwah Adi sembari meneteskan air mata. Apakah sekarang dia sudah melepasmu, Di? Kuharap sudah, Ron. Agar kalian juga bisa menjumpai jasadku di alam manusia. Jika benar-benar aku sudah tiada. Baiklah, Di. Aku dan Bagas akan segera temukan jasadmu. Meskipun sisa tulang belulang, aku ingin kamu tenang di alam sana. Tapi apa benar aku sudah mati, Ron? Gas. Tanya Adi sembari meneteskan air mata. Memang sulit jika harus mengatakan sebenarnya. Namun kenyataan tidak selamanya manis, Di. Meskipun kita sudah berbeda alam, namun kamu akan tetap menjadi sahabat kami berdua, Di. Betul. Suatu saat nanti kita akan bertemu lagi. Kamu harus tenang di sana, kasihan mama dan bapakmu. Jika tahu kamu belum tenang di alam sana. Mendengar perkataan tentang sosok bapak dan ibu, arwah Adi pun semakin larut dalam kesedihannya. Ia merasa memiliki banyak kesalahan lampau dan belum sempat memohon maaf kepada kedua orang tuanya tersebut. Hingga di hari terakhir dia hidup di dunia ini. Selain ia ingin dikuburkan secara layak, ia pun juga ingin bertemu dan memohon maaf kepada kedua orang tuanya tersebut. Gas, boleh sampaikan pesanku untuk bapak dan ibu di rumah? Tentu boleh. Sampaikan maafku dari hati yang paling dalam kepada mereka. Maaf karena aku tak kunjung pulang. Dan ucapkan kepada mereka agar mereka selalu hidup bahagia. Sepulang dari selamat, aku akan sampaikan semua pesanmu untuk bapak dan ibumu di rumah. Saat aku mengatakan hal tersebut, aku pun teringat akan perkataan arwah Adi di dalam mimpiku yang mengatakan bahwa bapak dan ibuku ada di sini. Di, bolehkah aku bertanya? Tentu boleh. Waktu kamu datang ke mimpiku, kamu mengatakan bahwa bapak dan ibuku ada di sini. Apakah benar? Maafkan aku, Gas. Aku hanya memanfaatkan nama mereka untuk memaksamu datang ke sini. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Ada rasa kecewa setelah Adi mengatakan hal tersebut. Namun di sisi lain saat ini yang sedang mengalami kesulitan adalah Adi. Mungkin memang dia harus berbohong terlebih dulu kepada aku agar aku mau datang. Adi pun nampak menyesal karena telah memanfaatkan kesedihan Bagas demi keuntungan hidupnya sendiri. Adi tidak menyangka jika kebohongan tersebut berdampak buruk kepada psikisku. Namun aku mencoba memaklumi situasi yang sedang dihadapi oleh sahabatku Adi. Setelah mengetahui posisi terakhir Adi sebelum meninggal, aku dan Roni pun mulai membuat rencana untuk melakukan proses evakuasi. Akan tetapi satu hal yang harus kita lakukan lebih dulu, yaitu aku dan Roni harus bisa keluar dari dimensi dunia lain ini. Sebab jika kita terlalu lama di tempat yang tidak semestinya, kita berdua tidak akan mungkin bisa keluar dari sini. Kita harus segera keluar, Gas. Kita sudah tidak punya banyak waktu, Gas. Kita harus segera. Ya sudah, ayo Mas. Aku pun kemudian berlari untuk mencari titik di mana awal kita masuk ke dalam dimensi ini. Sementara Mas Roni terus-menerus meraba agar titik awal itu segera ketemu. Kami sudah berputar-putar cukup lama namun tak kunjung menemukan jalan. Tiba-tiba saat kami merasa kebingungan, Adi pun muncul tepat di hadapan kami. Ia pun kemudian memberikan kami petunjuk jalan keluar yang benar. Kalian harus segera keluar.
Di ujung pohon keluarlah sembari memejamkan mata. Ucap arwah Adi. Terima kasih, Di. Aku akan segera menemukan jasadmu. Dan tenanglah kamu di surga. Ayo gas, segera. Kami berdua pun kemudian berlari menuju ujung pohon yang dimaksud oleh Adi. Sembari memejamkan mata, tak lama setelahnya kami pun kembali ke pos Samarantu. Ternyata di sana sudah banyak pendaki yang sedang melakukan pendakian. Mereka bahkan merasa kaget dengan kemunculan kami yang tiba-tiba. Kalian dari mana? Kok tiba-tiba muncul di Samarantu? Tanya salah seorang pendaki. Saat itu hari memang sudah cerah. Kami sendiri bingung saat itu sudah pukul berapa. Kami pun hanya bisa menjawab pertanyaan dari pendaki tersebut sekedarnya. Kami tersesat, Mas. Ucapku mengalihkan jawaban yang sesungguhnya. Bukannya kalian pendaki yang dinyatakan hilang 4 hari lalu? Wajah kalian sangat mirip dengan yang ada di papan pengumuman. Ucap pendaki tersebut. Aku dan Mas Roni benar-benar syok akan ucapan dari pendaki tersebut. Sebab kami merasa bahwa kami tidak lama berada di dunia Adi. Tapi mengapa kami dinyatakan hilang selama 4 hari? Hal ini benar-benar membuat kami berdua merasa kebingungan. Kami segera turun, Mas, supaya tim pencari bisa menghentikan pencariannya untuk kami. Terima kasih, Mas, untuk informasinya. Ucap Mas Roni. Kami berdua pun bergegas untuk turun dari pos Samarantu. Tak butuh waktu lama untuk akhirnya sampai di Samarantu. Padahal saat naik ke atas perjalanan kami cukup lama. Namun anehnya saat turun kami benar-benar hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Saat kami sampai di pos pendaftaran, para petugas di sana pun merasa syok akan kedatangan kami. Sebab menurut penuturan mereka pencarian terhadap kami sudah dilakukan selama 3 hari kebelakang. Namun tak kunjung membuahkan hasil. Kami pun akhirnya menceritakan semua kronologis kejadiannya. Kami juga meminta bantuan kepada mereka untuk mengevakuasi jasad Adi yang sudah hilang 5 tahun lalu. Kami berdua pun tetap ikut proses evakuasi tersebut tanpa adanya rasa lelah. Seolah kami berdua menunjukkan tempat yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Adi. Akhirnya jasad Adi pun berhasil ditemukan dan hanya tersisa tulang belulang yang sudah mulai keropos. Tim pencari pun langsung mengevakuasi dan memasukkan jasad tersebut ke dalam kantong jenazah untuk kemudian dibawa ke rumah sakit sebagai bahan otopsi untuk memastikan bahwa jasad tersebut benar-benar milik Adi. Setelah semua proses usai, ternyata benar jasad itu benar-benar jasad Adi. Kami berdua pun kemudian memberitahukan perihal ini kepada bapak dan ibu Adi. Mereka nampak syok namun terlihat kelegaan dari wajah mereka. Tak lupa kami pun menyampaikan pesan yang diberikan oleh Adi kepada kedua orang tuanya tersebut. Setelah semuanya usai, aku dan Mas Roni kemudian melihat senyum Adi yang merekah dari atas sana. Kini Adi benar-benar sudah tenang di surga dan tak ada lagi bisikan arwah dari sosok Adi dari Gunung Slamet. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.